Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul tentang memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Nah saudara, Injil atau kabar baik atau kabar keselamatan di dalam Yesus merupakan pemberian dari Tuhan yang sangat bernilai di dalam hidup kita. Melalui keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang seharusnya mendapatkan penghukuman kekal, tetapi kita ditolong oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya karena dosa-dosa kita masuk ke dalam neraka, tetapi melalui kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita layak untuk menerima kerajaan sorga. Saudara, keselamatan di dalam Yesus atau berita Injil merupakan pemberian yang paling berharga dari Tuhan kepada manusia. Karena itu kalau keselamatan di dalam nama Yesus atau Injil merupakan sesuatu yang berharga, pemberian yang bernilai dan bersifat kekal, maka saya sudah yakin kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, kabar keselamatan, sesuatu yang bisa membuat kita terselamatkan masuk ke surga melalui Yesus Kristus, maka saya yakin kita tidak akan menyimpannya sendiri saudara, melainkan kita akan memberitakannya, kita akan membagi-bagikannya kepada semua orang yang kita jumpai. Karena itu, bagi orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami pengampunan dosa dan namanya tercatat di kitab kehidupan, kita dipanggil untuk membagikan kabar baik itu kepada sesama kita. Nah, saya masih ingat setiap kali beberapa teman-teman saya makan di sebuah kafe yang bagus, tempat makan yang bagus, bukan hanya cuman makanannya yang enak, tapi view-nya bagus, ambience-nya bagus, maka teman-teman saya ini tanpa mereka di-endorse, tanpa mereka dibayar, mereka ini ketika makan di restoran tersebut dengan makanan yang rasanya enak, dengan view restoran yang begitu bagus, dengan ambience restoran yang begitu bagus, maka mereka tanpa disuruh, mereka akan memberitakan kepada saya dan kepada teman-teman saya yang lain. Nah saudara, menarik sekali. Teman saya ini memberitakan bahwa ada kafe yang bagus, makanannya enak, ambience-nya bagus, harganya juga affordable, harganya juga terjangkau. Maka secara otomatis dia akan membagikannya, karena itu suatu kabar baik. Nah begitu juga dengan Injil. Sebagai orang percaya, kalau kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis kita tidak akan menyimpan kabar itu sendiri. Kita tidak akan menyimpan keselamatan itu sendiri, melainkan kita akan menceritakannya, membagikannya kepada orang lain. Karena itu hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dalam bulan misi, di bulan Oktober ini merupakan bulan misi bagi Sinode Gereja Isa Al-Masih. Karena itu kita akan belajar, kita sebagai orang percaya harus memberitakan Injil. Nah hari ini saya tidak akan mengajak saudara untuk belajar metode apa yang kita pakai, cara-cara yang sistematis seperti apa yang kita pakai, pendekatan apa yang kita pakai untuk memberitakan Injil. Tetapi saya ingin membagikan sebuah ayat bahwa pemberitaan Injil itu dimulai dari kita membangun hubungan yang baik di dalam keluarga kita. Nah menarik sekali di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 31-32 Alkitab berkata seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, ayat ini saya kutip untuk membawa saudara, kalau kita mau memberitakan Injil, kita mulai dari mana? Nah, Efesus 5 ayat 31-32 Alkitab mengatakan, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya
Perempuan akan meninggalkan orang tuanya dan mereka akan menjadi satu daging yang disebut dengan keluarga atau family. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Alkitab berkata di Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saudara, Rasul Paulus pada waktu itu ingin mengatakan kepada jemaat di Efesus, kalau kita ingin melihat hubungan Kristus dan jemaat, kalau kita ingin melihat seperti apa Kristus di dalam kehidupan kita, maka Rasul Paulus memberikan sebuah rahasia atau analogi bahwa hubungan Kristus dengan manusia bisa dilihat melalui seperti apa rumah tangga kita. Dengan kata lain, Efesus 5 ayat 31 sampai 32 mengingatkan kita, kalau kita ingin memberitakan Kristus, maka kita mulai dari keluarga kita. Hubungan keluarga itu harus dibenahi sehingga orang-orang di sekitar kita, tanpa kita banyak speak up, tanpa kita banyak ngomong, orang-orang di sekitar kita bisa melihat Kristus di dalam rumah tangga kita. Nah, ini menarik sekali sampai Rasul Paulus berkata rahasia ini besar. Jadi kalau kita ingin orang lain melihat seperti apakah Kristus, kita harus membangun hubungan keluarga yang baik di rumah tangga kita sehingga Kristus bisa terpancar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena itu hari ini saya tidak akan berbicara tentang pendekatan seperti apa kalau kita ingin memberitakan Injil, kemudian teori-teori seperti apa kalau kita ingin memberitakan Injil kepada orang yang berbeda keyakinan dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin berbicara bahwa kalau kita ingin memberitakan Injil, ingin memberitakan kabar keselamatan, maka mulailah terlebih dahulu kita hidup benar di dalam keluarga kita. Kita memperlakukan anggota keluarga kita dengan baik. Nah, bagaimana mungkin orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau melihat rumah tangga kita berantakan, saudara? Bagaimana mungkin orang lain akan terinspirasi untuk mengikut Yesus kalau lihat kita dan pasangan kita sering cekcok? Bagaimana mungkin orang yang tidak aktif beribadah, kita ingin dia aktif beribadah lagi, tetapi melihat kehidupan kita di rumah, kita dan anak-anak, kita dan pasangan bicaranya kasar, sering beradu mulut, sering menjelekkan, tidak ada sikap saling menghargai. Bagaimana mungkin mereka bisa terinspirasi mengikut Yesus kalau melihat rumah tangga kita hubungannya tidak baik? Oleh karena itu Alkitab berkata, kalau kita ingin menampilkan Yesus, maka gambaran itu bisa dilihat dari seperti apa rumah tangga kita. Karena itu Rasul Paulus berkata rahasia ini benar, besar sekali. Kalau ingin melihat Kristus bisa dilihat dari seperti apa rumah tangga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memberitakan Injil, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, mari kita bangun hubungan yang penuh kasih, yang penuh saling menghargai di dalam anggota rumah tangga kita. Yesus pernah berkata, beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita sendiri, baru kemudian ke Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara bisa bayangkan yang dikatakan Yesus tentang memberitakan kabar baik adalah mulai dari Yerusalem sendiri. Artinya kita hidup benar dulu di dalam rumah tangga kita, hubungan kita dan istri baik, hubungan kita dan anak-anak baik, hubungan kita dan mertua baik, maka orang lain bisa melihat Yesus hidup di dalam rumah tanggamu. Maka banyak orang yang akan terinspirasi. Yang lama tidak ibadah akan ibadah lagi melihat keharmonisan rumah tangga Anda. Yang belum terima Yesus, ketika melihat hubungan rumah tangga Anda yang harmonis, mereka akan terinspirasi, jadi tertarik dan ingin mengenal seperti apa Allah yang kita hidupi nilai-nilainya saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan kabar baik, yang pertama, mari membangun hubungan yang baik
di dalam rumah tangga kita. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak-anak menghormati dan mengasihi orang tuanya. Saya yakin kalau nilai kerajaan sorga kita hidupi di dalam rumah tangga kita, di dalam organisasi terkecil kita, maka orang bisa lihat Yesus di dalam hidup rumah tangga kita. Dan banyak orang yang akan terinspirasi untuk mengikut Yesus melalui keharmonisan keluarga yang kita tampilkan. Karena itu mari bersama-sama, mari kita membangun keharmonisan dalam rumah tangga kita. Saling mengasihi, saling menghargai, dan be kind terhadap anggota keluarga kita. Sehingga nama Yesus diberitakan, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.